Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MQ Pagi semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan nikmatnya sehat mata, nikmatnya sehat telinga, nikmatnya sehat kesempatan, nikmat sehatnya pemikiran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum majelis ilmu. Insya Allah pada hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana menu sahur yang nikmat, kemudian yang sehat untuk lambung. Jadi insya Allah beberapa hal kita akan coba kaji bersama di sini ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Dok, kenapa yang dibahas itu menu sahur duluan gitu ya? Ya karena memang saum itu dimulai dari sahur duluan ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari perjalanannya, perjalanan sahur itu akan berdampak pada siang, kemudian juga berdampak pada sore harinya, berdampak pada aktivitas keseharian. Jadi sahabat-sahabat semua, menu sahur ini menurut saya ini sangat penting ya, sangat penting untuk dilihat. Baik, sahabat-sahabat semua, ada beberapa kejadian yang sering terjadi di mana ketika puasa, terutama pada awal-awal, ternyata keluhan-keluhan yang terkait dengan lambung itu umumnya meningkat. Apakah gejalanya itu berupa hanya pedih, atau kembung, atau rasa begah begitu, ataukah ada mual, ini ternyata kejadiannya meningkat. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya supaya saum yang kita laksanakan itu betul-betul bisa kita jalani dengan khusyuk. Ibadah kita tidak terganggu dengan keluhan adanya penyakit yang ada di lambung. Nah, kita nanti coba telusuri apa sih sebetulnya yang bisa menjadikan lambung itu sakit. Ketika saum, apa saja yang bisa dilakukan agar lambung itu dalam kondisi optimal. Sehingga di dalam melaksanakan ibadah saum, kita bisa tidak terganggu oleh adanya keluhan-keluhan yang ada di lambung. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang ada di MKTV ya, yang sampai saat ini terus istiqomah untuk menyambung siarkan acara MK Pagi ini. Saya haturkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang ada di MKFM dan beberapa stasiun radio yang menyiar luaskan di seluruh pelosok Nusantara. Dan sahabat-sahabat yang ada di medsos juga semoga Allah titipkan kesehatan yang afiat. Oh ya, sebelumnya ada informasi sahabat-sahabat semua mengenai pelatihan peningkatan sistem imun edisi spesial Ramadan. Nah, alhamdulillah batch 1 itu sudah penuh. Nah, akibatnya memang ada beberapa permintaan yang belum terpenuhi teman-teman ya. Mangga silakan kita akan buka batch 2 sekaligus, jadi batch 2-nya paralel. Bagi yang ingin ikut serta, mangga silakan untuk mengklik atau memberikan link mungkin ya. Tolong nanti admin dibantu ya. Jadi insya Allah kita akan jalan 2 batch sekaligus. Kemudian juga insya Allah nanti akan ada bincang bisnis terkait dengan syirkah ya. Bincang bisnis terkait dengan syirkah. Yaitu insya Allah MK Afiat kita akan mengadakan kemitraan untuk produk propolis. Mangga silakan bagi teman-teman. Baik sahabat-sahabat semua, akan kita coba telusuri satu persatu ya. Apa itu lambung dan bagaimana gejala-gejala penyakitnya dan bagaimana ketika saum menu. Menu apa saja yang sebetulnya bisa sehat dan menyehatkan agar saum kita itu sekali lagi tidak terganggu oleh penyakit yang menghinggapi lambung. Baik, kita coba share screen teman-teman ya, punten sebentar.
Bentar kita coba lihat dulu ini ya. Baik, beberapa pekan yang lalu, ini pekan ketiga, sahabat-sahabat semua, kita membahas tentang kesehatan lambung. Kenapa lambung itu perlu dibahas dengan durasi yang cukup lama? Karena keluhan saluran pencernaan terbanyak, kalau kita lihat dari data statistik, adalah penyakit lambung. Dari mulai derajat yang paling ringan sampai derajat yang paling berat, yaitu terjadinya kebocoran pada dinding lambung, sehingga memerlukan tindakan operasi untuk melakukan perbaikannya. Jadi ketika kita saum, ya, ketika kita saum, ada lihat nih, ya, maka kita perhatikan saluran pencernaan selama dia mulai dari imsak sampai maghrib, maka ini tidak diisi makanan. Tetapi ketika tidak diisi makanan bukan berarti kosong. Sekali lagi, bukan berarti kosong saluran pencernaan itu ya, tetap diisi. Diisi oleh apa? Di lambung itu diproduksi cairan. Cairan lambung, dari mana airnya? Dari dinding-dinding lambung. Apa isinya? Isinya diantaranya adalah enzim-enzim untuk mencerna makanan dan asam lambung. Demikian juga di empedu. Sistem empedu juga setiap hari tetap mengeluarkan cairan empedunya. Demikian juga di pankreas. Kalau kita jumlahkan cairan dalam lambung itu sehari semalam diproduksi sekitar 1.500 cc. Kemudian juga kalau kita lihat cairan empedu diproduksi juga antara 750 cc per hari, ya, sampai 1.000 cc per hari. Cairan pankreas juga sama, diproduksi sekitar 750 cc per 24 jam. Dan setiap sel di dinding saluran pencernaan ini juga menghasilkan cairan-cairan, sehingga tidak pernah di saluran pencernaan itu kosong. Nah, apa dampaknya? Ketika cairan untuk mencerna makanan ini diproduksi secara berlebihan, maka ketika makanannya tidak ada, ini jadi masalah. Kapan cairan itu diproduksi? Diproduksi pertama secara fisiologis terus-menerus, yang kedua akibat rangsangan. Rangsangannya itu ada 3, teman-teman. Rangsangan ketika kita memikirkan makanan, maka otomatis cairan di dalam saluran pencernaan itu juga nambah. Ya, ketika makanan itu dikunyah, maka cairan untuk mencerna makanan di sini juga akan diproduksi. Dan ketika makanan itu masuk ke dalam usus, maka ini juga akan merangsang produksi cairan di saluran pencernaan yang diantaranya mengandung enzim-enzim yang diperlukan untuk mencerna makanan yang kita makan. Baik, kurang lebih seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi saluran pencernaan ini tidak pernah kosong. Nah, gambar ini telah 3 minggu nih sahabat-sahabat, lihat mungkin di sini ya. Ketika saluran pencernaan dalam kondisi saum ini tidak diisi oleh makanan, maka di sini cairan lambung yang banyak. Ketika cairan lambung di sini banyak, ya, maka kalau lambungnya sehat, sebetulnya itu tidak jadi permasalahan. Tetapi andai kata lambungnya di sini ada luka, ada kemungkinan cairan yang diproduksi berlebihan banyak itu akan mengakibatkan luka yang menambah luka di dinding-dinding lambung ini sendiri. Baik. Nah, sekarang apa problemnya pada saluran pencernaan ini? Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari data yang disebut dengan gastritis kronis, itu salah satu penyakit terbanyak. Jadi gastritis kronis itu sering diistilahkan mungkin ya, sebagian dikatakan penyakit asam lambung. Mungkin juga menyebutnya asam lambung lagi naik. Mungkin juga menyebut peradangan pada lambung. Gastritis kronis adalah salah satu penyakit saluran pencernaan terbanyak. Dan kalau kita lihat dari kausanya atau penyebabnya, gastritis kronis itu ada 2 penyebab terbesar sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah penyebab secara fisik, yaitu adanya
peradangan di mukosa-mukosa lambung di sini. Dan yang kedua adalah penyebabnya itu ada secara kejiwaan atau secara psikis. Sehingga pada orang yang sering cemas, depresi, atau misalnya stres, ada kemungkinan kejadian gastritis kronis juga ini meningkat. Jadi ketika kita berbicara penyakit lambung, selain kita berbicara masalah makanan, jadwal makan, jumlah makan, jenis makanan, kita juga berbicara di sini masalah aspek psikis, aspek hati di sana. Bagaimana seseorang yang sering gundah gulana ternyata meningkatkan angka kejadian dari gastritis atau peradangan pada lambung. Nih, jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan dari dari dinding lambung ini sebetulnya di sini berisi getah. Getah yang melindungi dinding lambung ini dari perlukaan akibat asam lambung yang diproduksi oleh dinding lambung sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita lihat dari segi fisiologisnya teman-teman ya, asam lambung itu pH-nya itu antara 1 sampai 3. Asam banget. Asam banget. Bayangkan kalau cuka itu kan pH-nya sekitar 3, 4 begitu ya. Ini lebih asam lagi dari cuka. Nah, saking asamnya, maka asam lambung itu bisa menghancurkan makanan. Baik itu makanan bersumber dari karbohidrat, protein, dan sayuran-sayuran lain ya, ini bisa dihancurkan sebagian besar oleh asam lambung. Dan asam lambung juga ini berfungsi untuk membunuh bakteri atau membunuh jasa-jasa adrenik yang sekiranya berbahaya bagi tubuh yang ikut ketika kita makan. Jadi artinya asam lambung ini bukan suatu hal yang sederhana teman-teman, tapi mempunyai sifat dan tabiat yang sangat ekstrim. Ya, dia bisa menghancurkan daging yang masuk. Nah, tetapi dinding lambung ini kan terdiri dari daging juga, ya. Tapi ternyata dinding lambung ini ada pelindungnya. Sehingga walaupun asam lambung bisa menghancurkan makanan yang ada di dalamnya, tetapi dalam keadaan sehat, maka dinding lambungnya itu tidak rusak karena terlindung oleh ini nih, lapisan. Di sini ada lapisan lendir, sahabat-sahabat semua, ya. Lapisan musin disebutnya juga. Nah, lapisan inilah yang melindungi dinding lambung dari asam yang diproduksi oleh lambung sendiri, ya. Jadi, kalau kita lihat bagaimana penyakit lambung itu bisa terjadi dan menjadi pedih kalau diantaranya lapisan dari lendir ini, lapisan dari musin ini rusak. Kapan lapisan ini rusak? Banyak teorinya teman-teman. Ketika makanan kosong, asam lambung diproduksi berlebihan, sehingga lapisan ini lama-lama terkikis. Ada juga dengan adanya teori Helicobacter. Ada teori bakteri yang merusak lapisan ini ya, karena dia mengeluarkan urease namanya, itu suatu enzim pemecah ureum yang menjadi proteksi di sini dan lain sebagainya. Jadi yang merusak dari perlindungan atau mukosa barrier dari lambung ini ada 2 faktor besar, yaitu dari faktor makanan dan faktor fisik ya terkait dengan bakteri, dan yang kedua adalah ada faktor psikis, faktor jiwa, faktor hati yang mengakibatkan adanya pengeluaran asam lambung berlebihan sehingga overdosis. Akibatnya lapisan ini juga menjadi lama-kelamaan menjadi rusak. Nah, apa kaitannya dengan saum sahabat-sahabat semua? Ya, kita coba lihat dulu grafik berikut ini. Ketika seseorang saum, maka pola makan itu akan berubah. Pola makan yang tadinya sarapan itu pagi-pagi, kemudian makan siang, kemudian juga makan sore, maka akan berubah, akan diganti jadwalnya. Ada makan sahur di sana, ada iftar di sana, juga mungkin ada makan malam di sana. Yang tadinya aktivitas makan itu ada pada pagi hari, siang hari, sore hari, menjadi berpindah pada sore hari atau pada waktu maghrib dan
pada waktu malam hari. Artinya perubahan ini juga akan berdampak pada proses fisiologis yang ada di dalam saluran pencernaan. Yang tadinya pagi-pagi ini jam 7 sudah mengeluarkan asam lambung nih. Kan orang ini biasanya sarapannya itu jam 7 atau setengah 7. Maka setengah 7 itu udah siap-siap tubuh itu. Mengeluarkan enzim pencernaan, mengeluarkan asam lambung, mengeluarkan cairan-cairan getah dari pankreas, getah dari saluran biliar begitu ya, dari hepar, dari liver untuk mengemulsi lemak, untuk mencerna lemak. Nah, ketika saum ini terjadi perubahan, maka tubuh kita itu memerlukan penyesuaian, adaptasi. Makin jarang orang saum sunnah, maka ketika dihadapkan pada bulan Ramadan, di mana 1 bulan terus-menerus saum, maka waktu penyelesaiannya pun ini agak lama. Ya, kita aja secara fisik aja perlu penyesuaian ya. Bagaimana membiasakan diri kita tadinya sarapan pagi menjadi ditarik ke arah makan sahur. Nah, kita kembali ke tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita itu dalam kondisi saum, berubah dari kondisi makan dari siang hari, maka akan terjadi pertama kali itu adaptasi. Enzim-enzim, sistem pencernaan makanan, kemudian juga termasuk diantaranya asam lambung, pada hari-hari pertama itu belum menyesuaikan dengan kondisi saum. Nah, kapan itu menyesuaikan? Makin kuat usaha kita untuk dalam posisi saum, contoh, makin kuat niat kita, makin kuat usaha kita di dalam alam bawah sadar kita, bahwa kita itu sedang saum, maka makin besar terjadinya perubahan di dalam biomekanisme tubuh. Inilah dahsyatnya niat, sahabat-sahabat semua. Jadi pantas saja dalam kitab fikih manapun, dalam ibadah manapun, ternyata niat itu nomor 1, sahabat-sahabat semua. Dan ketika kita saum, ternyata niat juga sama. Nah, sepertinya sederhana, tapi tidak. Kalau kita lihat dari biomekanisme yang ada dalam tubuh, maka ketika seseorang tidak makan, meniatkan diri untuk saum, maka akan terjadi perubahan di dalam otak yang mengatur 3 sistem, sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah sistem saraf. Makanan, tangan jangan kemana-mana ya, kamu kaki jangan ke dapur ya, pagi-pagi ini kamu tidak sarapan, karena kamu sedang saum. Pada motorik, pada sistem saraf. Kemudian juga bergerak pada sistem hormonal. Sistem hormon, kamu atur ya, tidak ada pengeluaran hormon untuk mencerna makanan. Istirahat dulu, karena sedang saum. Artinya sahabat-sahabat semua, saluran pencernaan itu dikondisikan salah satunya oleh niat. Makin kuat niat, maka makin banyak perubahan dalam saluran pencernaan itu yang terjadi. Ketika niat kita untuk saum berbeda, kita tidak makan karena kita kelaparan. Kalau kita tidak makan karena kelaparan, ada harapan untuk nyari makan, ada harapan untuk dapat makanan, ada harapan untuk makan kapanpun makanan itu ketemu. Artinya, tubuh tidak dikondisikan untuk mengurangi zat-zat untuk mencerna makanan. Sehingga ada perbedaan antara orang yang tidak makan karena kelaparan dan orang yang tidak makan karena saum. Ada dampak yang berbeda terhadap sistem pencernaan makanan. Pada orang yang berniat untuk saum, maka sistem saluran pencernaan tidak disiapkan untuk mencerna makanan pada siang hari. Tetapi jika pada siang hari tidak mengendalikan hawa nafsu, ya nanti sore makan apa ya? Wah, tadi kayaknya ada makanan yang enak tuh buat buka puasa. Kayaknya kolak pisang, kemudian pakai santan sedikit, pakai kolang-kaling, aduh, kayaknya mah enak. Itu berpikir pada siang hari. Yang terjadi apa tadi? Ketika pikiran kita berpikir tentang makanan, maka ya
maka getah-getah atau perangkat-perangkat untuk mencerna makanan akan keluar. Asam lambung akan diproduksi, enzim pencernaan akan diproduksi, padahal kita saat itu sedang saum. Jadi bukan hanya mulut ya yang saum terhadap makanan, tapi juga kita pikiran yang saum terhadap makanan. Siang hari membayangkan makan buka puasa buka puasa dengan pepes peda atau dengan peda bakar atau dengan sayur asam gitu ya. Udah terbayang pada siang hari. Pada saat itu juga akan keluar enzim-enzim pencernaan, termasuk keluar asam lambung. Padahal saat itu makanan tidak ada. Jika ini terus berlangsung, lama-kelamaan kemungkinan terjadi perlukaan pada dinding lambung, sahabat-sahabat semua. Jadi, saum itu diantaranya adalah menahan diri dengan kesabaran. Kemarin telah bahas ya bagaimana sabar itu ternyata perjalanannya panjang. Hampir setiap fase dalam perjalanan kita sehari-hari itu ada aspek sabar yang harus terselip di dalamnya. Baik, kita lanjut teman-teman. Ketika sahur, yang harus disiapkan adalah bagaimana caranya. Pertama, makanan yang dikonsumsi itu mencukupi energi untuk keseharian. Nah, bagaimana caranya, Dok? Bukankah ketika kita saum itu ada beberapa fase di dalam tubuh yang terjadi, di antaranya adalah pengambilan cadangan energi? Ya, betul. Jadi makanan yang dikonsumsi pada saat sahur rata-rata itu bisa bertahan sampai jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi itu akan mengambil cadangan di dalam tubuh kita nih. Yang pada malam hari tidak dipakai untuk gerak, energi itu disimpan menjadi glikogen. Disimpan di otot, disimpan di liver, begitu ya. Nah, ketika tubuh kita ini memerlukan energi dan pasokan makanan tidak ada atau berkurang, maka cadangan energi yang akan diambil berupa glikogen yang ada di dalam otot dan yang ada di liver dengan proses glikolisis ya. Andai kata cadangan itu juga tidak cukup, bagaimana? Maka akan menghancurkan cadangan energi berikutnya, yaitu dari lemak, dari gaji, begitu ya. Makanya orang yang montok-montok, orang yang overweight, kemudian lemaknya banyak, dengan saum, maka cadangan lemak itu sedikit demi sedikit akan diambil, yaitu dengan proses gluconeogenesis, yaitu menghancurkan lemak menjadi sumber energi. Jika puasa ini keterusan, keberlanjutan lebih dari 24 jam, maka bukan hanya lemak yang diambil, tetapi protein. Kayak yang dari otot, begitu ya, daging-daging, itu dikonversi menjadi sumber energi. Maka dari itulah saum yang disyariatkan oleh Islam itu tidak ada saum terus-menerus, ya, saum wesol. Tetapi saum yang disertai dengan buka. Sahur, buka puasa pada malam harinya. Itulah yang beberapa tahun terakhir ini tren di negara barat yang disebut dengan intermittent fasting. Jadi sama saumnya kayak kita nih. Jadi pagi-pagi saum sampai maghrib, kemudian malam dia juga berbuka. Karena dampak positif terhadap kesehatan itu begitu banyak riset yang membuktikan. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, itulah kalau kita makan sahur. Jadi bagaimana dipersiapkan secara kecukupan energi. Makanan tersebut diperkirakan bisa sampai di antara jam 10-11 atau mungkin sampai zuhur, ya, makanan yang dikonsumsi ketika sahur. Apa saja komposisinya? Nah, komposisinya itu kalau untuk makan sahur diusahakan itu rendah lemak, tinggi protein. Jadi kalau daging-dagingnya mungkin yang ada lemak-lemaknya itu sedikit saja. Usahakan juga diminimalkan makanan-makanan yang digoreng. Diminimalkan makanan-makanan yang sekiranya ini berdampak pada lambung dalam jangka waktu yang panjang. Nanti kita akan bahas teman-teman.
apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikonsumsi terutama ketika sahur. Jadi pertama dari kecukupan energi. Kecukupan energi diperkirakan mencukupi sampai kira-kira 1.400 kilokalori ya, 1.400 kilokalori atau sampai 2.500 kilokalori. Kalau diterjemahkan di dalam satuan ukuran rumah tangga mungkin sekitar 1 piring nasi, kemudian 2 potong lauk pauk, kemudian sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, dan bisa ditambah dengan 2 atau 3 sendok madu. Ya. Nah, kadar gula yang diukur ketika kita saum dibandingkan dengan pada keadaan tidak saum, andai kata posisinya sahurnya itu benar, kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang biru itu ketika seseorang tidak saum, ya, sebelum Ramadan kira-kira seperti ini. Dan yang merah ini adalah kadar gula. Kadar gula darah diperiksa kalau dia itu saum. Sebetulnya ketika sahur, lihat, kalau kita lihat angka di jam 6, jam 7, jam 8, ya, sampai jam 11, sampai jam 12, bahkan di sini, sebetulnya energinya itu udah tercukupi. Sama saja, bahkan lebih tinggi nih kadar gulanya nih, dibandingkan dengan sehari-hari, ya. Kalau misalnya di sini lihat jam 7 agak naik sedikit, yang biru mungkin ya sarapan pagi ya. Tetapi kalau kita lihat jam 6 kan kita sahur rata-rata jam 5, jam 4 ya. Ya, di sini mungkin ya sebelumnya. Nah, ketika diukur pada pagi hari rata-rata gula darahnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kecukupan energi itu bisa terpenuhi ketika sahur, maka energi tersebut sebetulnya mencukupi sampai sekitar jam 10, jam 11. Lihat posisinya seperti ini. Ini hampir sama kan ya. Nah, baru menurun di sini pada jam 4 sore. Di sini mungkin terjadi pemecahan cadangan-cadangan energi berupa glikogen tadi ya, glikogen, sehingga kadar gula darah ini hampir sama dengan ketika di luar bulan Ramadan ya. Lihat tuh, antara yang biru sama yang merah berhimpitan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nah ya, yang biru ini naik, kemungkinan dia makan sore gitu ya, naik. Nah, ketika iftar, buka puasa nih ya, di sini kadar gula darahnya lagi rendah-rendahnya, ketika iftar maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan di sini ya, peningkatan yang drastis ini ya, ketika buka puasa, karena di sini umumnya makan yang manis-manis. Sampai malam juga ini seperti ini sahabat-sahabat semua. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari kecukupan energi, jika sahurnya itu memenuhi kaidah kecukupan energi, sebetulnya energi untuk sehari-hari ini cukup. Ya, lihat tuh. Sebetulnya cukup energi untuk sehari-hari itu. Jika sahurnya itu dalam posisi kecukupan energi. Yang jadi problem adalah nafsu makan pada sahur itu umumnya itu turun. Ya, umumnya itu turun. Kadang-kadang, saya emang nggak sahur, biar aja. Karena pengantuk. Saya emang nggak sahur, kenapa? Ini tanggung. Nah, rata-rata ketika seseorang tidak sahur, mungkin pada saat pagi hari cadangan energi itu sudah dipakai, teman-teman, dari glikogen itu. Kemungkinan nanti pada siang hari, cadangan tersebut akan terus-menerus menurun. Akibatnya, kemungkinan cadangan kita itu tidak mencukupi sampai untuk aktivitas keseharian yang kita lakukan. Artinya sahabat-sahabat di sini, ketika kita berbicara masalah sahur, maka kecukupan energi itu sangat penting. Bukankah Rasulullah juga mengatakan bahwa sahurlah kamu, di dalam sahur itu ada hikmah. Di antara hikmah yang ketemu secara medis, di antaranya adalah bagaimana kecukupan energi itu bisa terpenuhi untuk aktivitas pada hari itu. Baik ya. Nah, sekarang masuk nih. Makanannya apa aja dok yang kira-kira tidak menyebabkan permasalahan pada lambung? Ini ya. Karena apa sahabat-sahabat semua? Adanya saum ini memang rentan terhadap gangguan pada lambung jika saumnya itu tidak memenuhi kaidah-kaidah atau persyaratan tertentu. Coba kita lihat.
Makanan apa saja sih kalau dalam kondisi sehat sekalipun ini berpengaruh terhadap ketidaksehatan lambung. Ini ada sebuah penelitian yang bagus menurut saya ya teman-teman. Silakan nanti ini baca. Bagi teman-teman yang menyukai baca jurnal, menurut saya ini referensi yang bagus. Penelitiannya nggak begitu lama. Ini penelitian di publish tahun 2020. Nggak begitu lama ya, nggak tua-tua amat jurnalnya. Ini penelitian di 3 rumah sakit teman-teman. Terhadap sampel kalau nggak salah ini 526 sampel. Ini sampelnya banyak menurut saya. Sampelnya banyak. Ini meneliti teman-teman pada orang-orang yang gastritis, pada orang-orang yang punya penyakit radang pada lambung, faktor-faktor apa saja sih dari makanan yang berpengaruh? Ya, kan kita tahu penyakit lambung itu ada gejala, ada mual, ada kembung, ada pedih, kemudian ada nyeri begitu ya. Kemudian juga ada rasa tidak enak di perut. Sebetulnya makanan-makanan apa saja yang berpengaruh terhadap munculnya keluhan-keluhan tadi? Ini memang tidak meneliti penyebab munculnya itu dari mana. Tetapi penelitian ini sangat bagus menurut saya, mengaitkan antara makanan dengan keluhan-keluhan yang muncul. Sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Ya. Jadi keluhan yang muncul di antaranya yang paling banyak adalah nyeri. Nyeri di ulu hati. Ya. Kemudian juga ada rasa begah. Yang kedua nih ya. Dan yang pertama nyeri, yang kedua ada rasanya begah. Kemudian ada keluhan hikap. Hikap itu seperti cegukan atau terap. Cegukan, terap sebetulnya dua-duanya berbeda ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga adanya reflux. Jadi asam lambung yang ada di dalam perut kembali naik ke atas. Ini yang menjadi resiko terjadinya GERD, ya, gastroesophageal reflux disease, ya. Ada di sini. Jadi ada beberapa gejala penyakit lambung ini yang muncul pada sampel yang 500-an tadi. Gejala terbanyak adalah nyeri, kemudian juga adanya begah atau kembung, kemudian juga adanya cegukan, adanya juga asam lambung yang naik, ya. Kemudian juga ada perut yang kembung, ada mual dan lain sebagainya. Baik, kita coba lihat makanan apa saja, ya. Ini penelitian itu jurnalnya cukup panjang sahabat-sahabat semua, ada 11 halaman. Kalau saya coba sarikan ya inti-intinya ya. Baik. Nah, coba teman-teman kita lihat. Adanya nyeri di lambung. Nyeri di lambung ternyata dipengaruhi oleh apa saja? Oleh ini nih, yang bulat-bulat ini. Makin besar lingkaran berarti makin besar pengaruhnya. Makin tua ini warnanya berarti makin kuat pengaruhnya. Coba kita lihat. Yang menyebabkan nyeri pada lambung, pada orang-orang yang gastritis, pada orang-orang yang mempunyai gangguan pada lambung adalah satu, nih, makan yang tidak teratur. Kadang-kadang pagi sarapan, kadang-kadang siang makan, kadang-kadang pagi tidak sarapan, kadang-kadang jam 2 dia baru makan. Ternyata ini penyebab terbesar yang menyebabkan timbulnya gejala nyeri pada ulu hati. Yang kedua, ini nih, hobi-hobi kita nih, bukan hobi kita nih, saya sebetulnya nggak hobi ya. Makanan yang pedas, teman-teman. Ternyata makanan yang pedas ini adalah bagian kedua terbesar, teman-teman. Makanan yang pedas. Artinya apa, sahabat-sahabat semua? Ketika kita menginginkan sahur itu posisinya itu sehat untuk lambung, maka makan teratur. Makan teratur bagaimana, dok? Kan sasi saung. Ya, makan teratur pada misalnya ketika sahur, biasakanlah makan misalnya jam 4 terus. Karena apa? Ritme tubuh itu akan sesuai dengan keteraturan. Ya, baik. Jadi pada sahur tidak boleh makan yang pedas. Dan dikurangi juga makan makan makanan berupa daging-daging merah di sini. Ini nih, lihat. Kalau kita lihat ternyata makanan yang manis juga ini berpengaruh. Lihat teman-teman ya, berpengaruh terhadap timbulnya nyeri. Jadi makanan yang manis pada sahur usahakan itu dikurangi atau dihindari. Makanan manis nanti aja. Pada saat kapan? Pada saat buka. Ya. Jadi kalau pada saat sahur mah
tidak dianjurkan untuk makanan yang manis. Pertama dari kilauan ini, yang kedua ada riset yang cukup kuat. Ketika makanan-makanan yang manis, misalnya ini kolak tanggung nih, kolak pada sisa tadi, sisa buka puasa, ya. Ketika makanan yang manis berupa glukosa sederhana dikonsumsi pada saat sahur, maka saat itu akan merangsang pengeluaran insulin yang banyak. Pengeluaran insulin yang banyak akan mempercepat penurunan kadar glukosa di dalam darah. Penurunan kadar glukosa di dalam darah yang cepat, maka akan menimbulkan rangsang lapar yang lebih cepat. Jadi diharapkan pada sahur nanti ya dihindari makanan yang manis-manis. Kalau ini gimana dok? Kalau misalnya mau makan yang manis, usahakan 3 jam sebelum imsak. Ya, jadi usahakan sebelum makan besar nanti pada saat sahur. Jadi usahakan makan besar. Jadi kalau misalnya begitu bangun, misalnya jam 3, nah di sanalah kalau mau makan kolak. Nah, kemudian pagi-pagi menjelang imsak baru makan makanan pokok di sana. Ya. Kemudian makanan yang asam diantaranya di sini sahabat-sahabat semua ya. Kemudian makanan bakar-bakaran. Bakar-bakaran itu pengaruhnya memang tidak banyak, tetapi pengaruhnya itu besar. Artinya apa sahabat-sahabat semua? Pengaruhnya itu kuat banget. Bahkan bakar-bakaran. Jadi bagusnya sih makanan itu yang dikukus dan direbus ya. Kemudian makanan yang terlalu asin. Ya, diantaranya seperti itu teman-teman. Jadi menu yang lezat, ramah lambung pada saat sahur, diantaranya adalah makan sahur yang teratur, kemudian juga hindari makanan yang pedas, kurangi makanan yang manis, kemudian kurangi mengkonsumsi daging, kemudian diusahakan tidak terlalu asin dan makannya itu tidak dibakar. Nah, kemudian apa ini yang menyebabkan kembung? Yang menyebabkan kembung pertama adalah makan tidak teratur lagi, ya. Jadi ini juga bisa diusahakan sahabat-sahabat, mungkin nanti makannya itu tepat waktu. Ya, sekali lagi, tepat waktu itu bukan berarti harus sarapan pagi. Ketika tubuh kita dibiasakan makan tepat waktu jam 4, maka itulah keteraturan baru yang dibentuk. Ketika keteraturan baru yang dibentuk itu, maka kemungkinan akan menurunkan kejadian kembung. Ya, karena sudah terbentuk nih. Oh, tiap jam 4 makan. Oh, tiap jam 4 makan. Di sini juga sama teman-teman. Yang mengakibatkan timbulnya gejala kembung, di antaranya makanan yang terlalu manis. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi adalah dari makanan asam. Kemudian makanan yang terlalu asin, makanan yang dibakar, dan makanan yang digoreng. Ya, ini ada makanan gorengan ya. Jadi usahakan pada sahur nanti makanan-makanan yang gorengan itu dikurangi. Baik, ada beberapa hal lagi teman-teman terkait dengan makanan dan gejala. Mungkin nanti akan kita bahas teman-teman yang mungkin nanti masih menginginkan ya bahasan tadi untuk dikupas lebih lanjut. Insya Allah setelah pertemuan setelah jam 6 kita di Zoom, kita akan coba bahas lebih detail lagi. Oh ada masuk. Punten A. Tadi Kak Jongjonan A. Assalamualaikum A. Baik, sambil menunggu A ya. Sementara kita coba lihat bahas pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Baik. Oh ya teman-teman, jadi insya Allah nanti ada acara apa namanya itu? Acara punten, kajian daurah menjelang Ramadan. Nah, kajian Yamulail yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Darut Tauhid Bandung. Insya Allah Sabtu ini nanti ya. Hari Sabtu ini kita mulai. Sabtu ini, kemudian malam sampai besok pagi hari Ahad, insya Allah ada kajian daurah menjelang Ramadan. Baik,
Saya coba sampaikan di sini ya. Kajian daurah menjelang Ramadan. Kajian daurah menjelang Ramadan ini dilaksanakan pada hari Sabtu. Sabtu hari ini ya. Sabtu hari ini, kemudian sampai pada hari Ahad besok. Insya Allah saya juga mengisi di sana bagaimana secara praktis makanan apa saja, kemudian faktor-faktor kesehatan apa saja yang bisa dilejitkan dengan saum Ramadan. Kemudian pengumuman berikutnya ada terkait dengan pelatihan peningkatan 7 sistem imun pada saat pra-Ramadan. Silakan, ada batch 2 teman-teman bagi yang ikut, karena batch 1 sudah penuh. Insya Allah batch 2 akan mulai pada hari Rabu ya. Batch 1 akan mulai hari Senin, batch 2 akan mulai hari Rabu, kita simultan. Bagi sahabat-sahabat yang berminat untuk menjadi keagenan dari MQ Afiat, ada pengumuman lebih lanjut lagi di sini. Untuk kemitraan Propolis MQ Afiat, maka silakan untuk menghubungi admin di sini ya. Karena insya Allah pada hari Senin malam kita akan ada acara bincang bisnis ya, bersama guru kita juga dan beberapa praktisi marketing online. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan kita bahas ya. Ada 19 yang chatting di sini. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Dokter. Ada pertanyaan ini. Saat ini saya sedang sakit panas. Sampai obat mau habis, kenapa rasa panas itu belum hilang juga? Panas panasnya di mana ya? Jadi demam itu adalah respon tubuh, sahabat-sahabat semua, respon tubuh terhadap sesuatu yang sekiranya membahayakan tubuh. Ketika ada bakteri masuk di sana, maka salah satu responnya adalah panas. Ketika produksi panas itu diproduksi, kemungkinan bisa meningkatkan metabolisme. Metabolisme yang meningkat ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu solusi. Kalau menurut saya, panas yang berkelanjutan ini juga kemungkinan pengendalian terhadap infeksi, kalau itu penyakit infeksi, itu belum terlaksana dengan baik ya. Baik, yang dikukus minyak juga mahal dok. Mangga. Baik, sebelum masalah perminyakan ya, saya telah membahas bagaimana hijrah diet pada senior ya. Di sana ada kajian ilmiah yang saya sampaikan bahwa makanan yang baik, yang lebih baik bagi para usia lanjut adalah mengurangi yang digoreng, memperbanyak yang dikukus dan direbus. Mengurangi yang dibakar, ya, menambah yang dipepes. Artinya, makanan yang dibakar, makanan yang digoreng, itu tidak lebih sehat daripada makanan yang dikukus atau makanan yang dipepes. Ya, punten, saya bicaranya apa yang saya tahu aja ya, yang ada dari beberapa risetnya ya. Pertanyaan berikutnya, dok, kalau makan jam 4, buah-buahan nggak apa-apa. Kemudian setiap pagi saya merasakan lapar di jam 4 sampai jam 5 karena kebiasaan mungkin. Baik, jadi kebiasaan itu akan berubah ketika kita membiasakan sebuah kebiasaan baru. Ya, kebiasaan baru itu akan terbentuk kapan? Rata-rata itu 2 minggu. Dok, kan ini saumnya semua 1 bulan, 29 hari atau 28 hari. Kalau adaptasinya aja, misalnya 2 minggu, mungkin kita baru merasakan teraturnya tubuh itu mulai minggu ketiga Ramadan. Untuk itulah, maka ada pembiasaan sebelum Ramadan. Saum pada bulan Sya'ban Rasulullah itu lebih banyak. Di antara hikmahnya adalah bagi kita umatnya adalah adaptasi ketika bulan Ramadan itu bisa lebih cepat. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semua, ketika saum sunnah, ingat, ketika saum sunnah ini juga dianjurkan untuk saum, teman-teman ya. Untuk saum, kenapa untuk saum? Karena untuk sahur ya. Punten, ini yang Kang admin. Punten ya. Teman-teman punten, mohon untuk sama-sama ini ya, jaga diri ya. Barangkali lupa barusan.
Jadi saya anjurkan sih untuk sahur, walaupun itu saum sunat, ya. Jadi jangan sampai saum sunat itu tidak memenuhi kaidah-kaidah sehingga berdampak pada tubuh. Baik teman-teman, bagi yang ingin diskusi lebih lanjut, insya Allah setelah Zoom kali ini, setelah acara di medsos kali ini, kita akan buka di Zoom ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung di Zoom, mangga silakan. Bagi yang ada waktu. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, saya salah satu apa namanya besok ya. Baik, ini pertanyaan. Maaf, sambil perjalanan ini. Oh, siap, siap, silakan, ada yang disampaikan, Teteringnya kurang maksimal. Pokoknya harus tahu ilmu yang manfaat itu datangnya dari Allah. Kalau diamalkan ilmu-ilmu ini jadi amal soleh. Karena yang paling penting bukan hanya sehat, tapi semua diet atau semua yang kita lakukan jadi amal soleh. Ya. Tidak ada gunanya kita sehat kalau tidak jadi amal soleh. Berusaha sehat itu sebagai amal, karena tubuh ini titipan Allah, dan sudah sehat dimanfaatkan untuk meningkatkan amal. Jadi yang jadi kebaikannya itu adalah amalnya. Ya, silakan lanjut, Dok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, mengingatkan kita semua. Jadi nawaitu kan sahabat-sahabat semua, kita untuk sehat, kita berusaha untuk menjaga makanan tertentu, kita berusaha untuk mengkonsumsi makanan tertentu, kita niatkan itu untuk ibadah. Karena dengan niat untuk ibadah, makan pun itu jadi ibadah juga. Ketika kita mencegah dari makanan yang pedas, itu juga ada pahalanya. Kenapa? Ketika saya makan yang pedas, kemungkinan terjadi kerusakan pada lambung, kemungkinan ibadah terganggu, itu juga insya Allah berpahala. Jadi ya, tubuh kita kan titipan Allah. Tubuh kita ini milik Allah, amanah Allah kepada kita, harus kita jaga. Nah, ilmu kedokteran, ilmu dari Allah juga, supaya kita benar-benar bisa ngurus titipan. Jadi amal soleh, terlepas nanti Allah menakdirkan apa, ya terserah Allah. Tapi kita berusaha menjaganya, ini adalah amal soleh. Gitu yang paham ya. Siap, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, baik sahabat-sahabat semua, betul. Tubuh kita itu titipan Allah, dan Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan, dan Allah pelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan tanpa kita minta, tanpa kita tahu, dan tanpa kita sadar bahwa tubuh kita dipelihara, termasuk saluran pencernaan. Ya, sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan di dalam saluran pencernaan itu ada sel. Sel yang paling dalam rata-rata itu diganti setiap 12 hari, teman-teman. Masya Allah. Dan itu jumlahnya tiap hari itu diganti itu tidak kurang dari sekitar 700 sampai 800 setiap sentinya. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah saluran pencernaan, di sana juga ternyata Allah telah memelihara saluran pencernaan itu tanpa kita tahu, tanpa kita minta, dan sangat presisi di sana sahabat-sahabat semua. Jadi kita berkewajiban untuk memelihara tubuh yang telah Allah titipkan dengan sebaik-baiknya pemeliharaan tadi, dengan sebaik-baiknya ikhtiar untuk pemeliharaan. Baik, waktunya sudah jam 6, izin untuk ditutup, Baik, sahabat-sahabat. Ya. Terima kasih sahabat kalian. Kalau ada yang mau konsul masih bisa nggak nih, Dok? Ya, insya Allah bisa setelah ya, ini. Teman-teman sekalian, ini mohon maaf ya begini keadaan di jalan. Tapi bagi yang mau melanjutkan, silakan Dokter Asep masih melapangkan waktunya untuk diskusi dengan teman-teman di Zoom ya. Ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat MKTV, MKFM yang ada di manapun, sahabat-sahabat yang menyimak di medsos AGIM. Alhamdulillah kebersamaan kita berakhir pada jam 6 kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.